berikan kesehatan. Kami yakin juga penghiburan dan kekuatan Roh Kudus tetap ada bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih harus berada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan hari ini kami bersama-sama. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa yang jauh dari segala macam. Amin. Silakan kembali. Pujian, aku bertekad akan menjauhi bujukan dunia. Aku bertekad Kristus putra dosa ketinggalan akan menguatkan kita, akan memberikan kekuatan bagi kita sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Aku bertekad. Pujian nomor 130. Pembacaan firman Tuhan akan diambil dari Lukas pasal 2 ayat 51. Lukas pasal 2 ayat 51. Kita akan membaca bersama-sama Lukas pasal 2 ayat 51. 1, 2, 3. Lalu ia keluar bersama-sama mereka di Nazaret, dan ia tetap hidup dalam masukan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Memberi yang terbaik untuk Tuhan dengan segala yang kita miliki, hati, pikiran, jiwa kita, termasuk juga harta kita. Kita
Kami yakin berkat-berkat Tuhan tercurah bagi kami. Saat ini Tuhan, ketika kami memberikan yang terbaik melalui harta kami juga yakin dan percaya Tuhan akan menerima dengan sukacita karena Engkau melihat hati dari masing-masing anak yang memberi. Bapa, berkati kami semua yang memberi dengan tangan terkubur dan dengan sukacita dan hati yang tulus. Biarlah itu menjadi persembahan yang harum dan menjadi salah satu alat Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan di dunia. Kami serahkan Tuhan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Adi Santoso. Mari kita akan menyiapkan hati kita dan juga pikiran kita untuk menerima firman Tuhan, menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Mataku tertuju padamu akan mengawali. Kita bersiapkan diri. sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan firman-Mu dan
firman termeteraikan di dalam hati, pikiran, jiwa kami, untuk kami kuat di dalam Tuhan Yesus dan menjadikan pancaran berkat dan menjadikan terang dan terang dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami bersama-sama berserah. Haleluya, amin. Ibu bapak, saudara sekalian yang terkasih, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah pada pagi hari ini, kita telah membaca bersama-sama firman Tuhan yang tadi diambil dari Lukas 2 ayat yang ke-51, di mana firman Tuhan di situ katakan, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Peristiwa ini terjadi ketika Tuhan Yesus berusia kurang lebih 12 tahun, kemudian dia dibawa oleh kedua orang tuanya dan keluarga besarnya datang ke Yerusalem. Bagaimana orang-orang pada waktu itu, mereka datang ke sana dan ternyata Tuhan Yesus tidak ikut pulang, hilang. Akhirnya Maria Yusuf kembali ke Yerusalem dan mencari. Ada kurang lebih 3 hari dikatakan mereka baru ketemu. Jadi baru Yesus ketemu. Dan ternyata Tuhan Yesus pada waktu itu bersama-sama dengan para ahli Taurat, mereka bertanya jawab, bersharing. Dan bagaimana ketika dilihat di situ bahwa Tuhan Yesus yang usia saat itu sudah memiliki akan kecerdasan yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi ketika kedua orang tuanya Yusuf Maria menemukan, akhirnya Tuhan Yesus diajak pulang. Dan dikatakan lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Nah, ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih, pentingnya keluarga di masa pandemi ini. Kalau kemarin hampir awal bulan ketika dikatakan bekerja di rumah, sekolah di rumah, beribadah di rumah, kembali kayaknya bangsa Indonesia ini kembali mengembalikan warganya ke rumah. Ada penulis yang mengatakan, jadikan rumahmu benar-benar rumah. Bahasa Inggrisnya, jadikan rumah itu sebagai apa? House ya. House bukan home. Kan ada bisa home, bisa house kan, bukan house. My home. Jadi home itu berarti rumah dalam arti gedung. Tetapi rumah yang di sini adalah rumah tangga, di mana pribadi-pribadi yang ada di dalamnya. Jadi lebih kepada rumah yang secara rohani, yaitu pribadi-pribadi yang ada di dalam gedung rumah itu, bangunan rumah itu. Jadi ketika saat ini yang mungkin masih TK, yang masih playgroup, mereka belajar di rumah. Tapi banyak yang mengatakan, wah ini sekarang yang ngajari malah bukan bu gurunya ngasih tugas bukan kepada anak belum paham, kepada orang tuanya yang ngajari kepada anaknya. Jadi waduh, gimana ini kalau orang tuanya bekerja semuanya, ya nanti bisa sore baru diajarkan, tidak harus jam itu juga. Tetapi yang jelas gurunya memberi tugas kepada anak lewat orang tuanya. Kalau yang sudah SMP, SMA, kuliah bisa sendiri. Kayaknya saya melihat di sini bagaimana saat ini kita diperhadapkan kembali kepada pentingnya sebuah keluarga. House yang berarti pribadi-pribadi yang ada. Home ya. Jadi pribadi-pribadi rumah yang adalah home ini, bukan yang house-nya rumah bentuk gedung, tetapi pribadi-pribadi yang ada di dalamnya, yang kalau dalam ilmu sosial dikatakan ada suami, istri, anak-anak, keluarga inti.
tetapi sekarang lebih kepada siapapun yang ada di dalam keluarga itu. Pentingnya keluarga di dalam Tuhan. Nah, kalau kita menjadikan keluarga kita seperti apa yang dirindukan oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus pada waktu itu dalam usia 12 tahun, orang mengatakan memiliki kepintaran, kecerdasan yang luar biasa. Tetapi ketika kedua orang tuanya membawa dia untuk kembali pulang, dia ikut. Dikatakan lalu ia pulang bersama-sama kedua orang tuanya, dan ia tetap bersama-sama dengan kedua orang tuanya dalam asuhan mereka. Jadi kembali kepada keluarga Yesus. Nah, dari sini kalau kita melihat bagaimana keadaan situasi pandemi saat ini, orang mengatakan banyak faktor negatif, banyak keadaan yang akhirnya berimbas kepada negatif, tetapi ada juga faktor yang akhirnya berimbas kepada yang positif. Ketika dikatakan kembali ke rumah dalam arti bukan dalam arti gedung, tetapi pribadi-pribadi yang ada di rumah ini. Walaupun orang mengatakan kembali ke rumah berarti masuk ke rumah, gedung rumah. Nah, kita diingatkan, saat ini kita diingatkan kembali pentingnya kita ada di dalam kehidupan keluarga. Nah, dari peristiwa ini kita diingatkan juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pribadi-pribadi yang percaya di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan keteladanan kepada kita bagaimana dia hidup dalam keluarga. Banyak orang mengatakan, kenapa ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan Allah datang ke dunia ini, masuk ke pribadi, masuk ke keluarga Yusuf, kok tidak langsung Yusuf dijadikan akhirnya bukan hanya tukang kayu ataupun menjadi usahawan mebel atau apa, tetapi dia tetap menjadi tukang kayu. Saya melihat di sini Tuhan datang hadir di tengah-tengah keluarga Yusuf dan Maria. Ada sesuatu yang ingin dia berikan kepada kita. Nah, saat ini saya mengajak ibu bapak untuk melihat bagaimana keluarga yang penting di mata Tuhan itu. Mengapa keluarga itu penting di mata Tuhan? Karena yang pertama kita akan melihat kembali bagaimana karya penciptaan Allah di dalam awal mula. Allah menciptakan langit, bumi dan seisinya termasuk manusia. Karena kita harus kembali mengingat bahwa keluarga adalah lembaga ilahi yang diciptakan oleh Allah. Jadi keluarga itu adanya orang tua, adanya anak, dan akhirnya nanti kepada akhirnya ada ibu, ada mertua, ada bahasa dunia sekarang ada menantu, ada cucu dan sebagainya. Ini adalah lembaga yang diciptakan oleh Allah. Dan ketika lembaga ini diciptakan oleh Allah, adalah lembaga itu, segala ciptaan Allah adalah sungguh amat baik. Jadi Tuhan ingin adanya suatu lembaga ilahi yang luar biasa yang dia ciptakan, yaitu keluarga. Jadi keluarga itu bukan ciptaan manusia, walaupun yang ada di situ adalah kita, umat manusia. Jadi ketika berbicara masalah kehidupan keluarga, iseng-iseng sekarang melihat tayangan TV, kembali melihat ibu bapak mungkin masih ingat Take Me Out, yaitu yang mencari pasangan itu kan. Jadi padahal ada dokter hewan, ada pengusaha, karena mereka mencari pasangan mereka. Seringkali ada perkataan mudah-mudahan mereka, mudah-mudahan. Jadi keluarga yang dirindukan oleh Allah. Ya. Jadi kita harus sadar bahwa keluarga kita adalah lembaga ilahi yang diciptakan oleh Allah. Yang berikutnya, ibu bapak,
Dari peristiwa Tuhan Yesus kembali kepada kedua orang tuanya dan dikatakan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Yang kedua adalah pentingnya keluarga, karena keluarga adalah tempat untuk bertumbuhnya iman. Jadi kalau sekarang ini kembali ke rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, ibadah di rumah, puji Tuhan sekarang sudah boleh ibadah di gereja dengan catatan protokol kesehatan. Kita ingin tertib melakukan itu, kita ingin melakukan apa yang sudah boleh pemerintah lakukan. Tetapi Ibu Bapak, dengan catatan, kemarin ketika kita rakor, dengan catatan ibadahnya tidak boleh lama-lama. Jadi kalau biasanya 1,5 jam harus dikurangi. Berarti kalau dikurangi ya dikurangi, berarti khotbahnya juga dikurangi, nyanyiannya dikurangi, lebih disimpelkan. Kalau tadinya biasanya ada bersama-sama perjamuan kasih, sementara mohon perjamuan kasihnya ditiadakan dulu. Ya, kemarin kita mulai 0 kota, hari ini 18 kota, dan yang banyak di sini RW-nya Pak Wali Kota 15 kasus positif di situ. Jadi RW 2, jadi RW 2 yang 3 di kelurahan yang lain. Jadi 18. Kita harus berhikmat. Nah, sebagai tempat untuk bertumbuh. Kalau sekarang kembali ke rumah, bagaimana ketika Tuhan Yesus pada waktu itu yang sudah dalam ilmu agama waktu itu, orang-orang Yahudi pada waktu itu melihat bahwa Yesus luar biasa pengetahuannya, tetapi dia tetap hidup dalam asuhan kedua orang tuanya. Jadi disinilah pentingnya keluarga, bagaimana bertumbuhnya pribadi-pribadi. Ketika orang berpikir berarti yang bertumbuh hanya anak-anak, tidak, semua bersama-sama bertumbuh. Disitulah dalam keluarga itulah kita bertumbuh bersama-sama. Sebagai anak akan semakin bertumbuh, baik itu dalam jasmani maupun dalam rohani. Sebagai orang tua kita semakin berhikmat ketika kita melihat bagaimana anak-anak kita sekarang, pertumbuhan sekarang. Banyak orang mengatakan dunia kita dengan dunia anak-anak sekarang lain, eranya sudah lain. Kita harus juga terus belajar bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita. Kadang-kadang kita diperhadapkan, kita mau tanya kepada siapa. Ketika pada waktu zaman kita dulu mungkin kita bertanya kepada para ahlinya, sekarang kita bisa bertanya kepada HP kita. Di situ banyak. Tetapi disinilah kita sebagai umat Tuhan mampu dan harus dan bisa bertumbuh dalam keluarga kita. Yesus yang pada waktu itu orang mengatakan pandai, tetapi dia tetap dikatakan ia tetap hidup dalam asuhan tukang kayu dan ibunya. Luar biasa. Jadi disinilah ternyata dalam asuhan ini berarti mereka belajar dan iman mereka terus bertumbuh. Yusuf, Maria mungkin kepandaiannya tidak seperti anaknya Yesus pada waktu itu, tetapi dia adalah pribadi yang setia. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem, mengajak Yesus untuk ke Yerusalem. Pada waktu Yesus kecil berarti juga Yesus diajak, karena dikatakan tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah itu. Jadi pentingnya keluarga karena disitulah tempat untuk bertumbuh dalam iman. Adam dan Hawa pada waktu itu, bagaimana Adam mengajari Hawa? Ada pertanyaan, kenapa kok Hawa jatuh? Karena pada waktu itu Allah tidak berfirman kepada Hawa, yang difirmani adalah Adam. Tetapi Adam mengajarkan kepada Hawa. Buktinya Hawa paham. Kalau Ibu Bapak melihat bagaimana Hawa paham apa yang difirmankan oleh Tuhan, dikatakan, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman itu boleh kami makan,
tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Mengapa Hawa bisa mengatakan ini? Apakah Allah berfirman kepada Hawa? Awalnya adalah Allah berfirman kepada Adam. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu dalam ayat 17 pasal 2 Kejadian, jangan kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pasti engkau mati. Pada waktu itu Hawa belum ada. Setelah manusia ditaruh di Taman Eden, dikatakan firman Tuhan itu, kemudian seluruh hewan semuanya diberikan kepada Adam, dan di situ Adam mencari teman yang sepadan tidak dapat. Akhirnya Allah memberikan Hawa. Nah, disinilah kita melihat bagaimana Adam juga memberikan akan firman itu kepada Hawa. Jadi keluarga menjadi tempat di mana kita belajar bersama-sama. Jadi akhirnya ketika ular itu menggoda Hawa, Hawa tahu, oh enggak boleh. Karena firman Tuhan seperti ini. Dari mana Hawa tahu? Karena tentunya saya yakin Adam memberitahu kepada Hawa. Jadi belajar bersama-sama. Kemudian yang ketiga, pentingnya keluarga. Jadi kalau saat ini kita bersama-sama dihimbau untuk tidak keluar rumah kalau tidak benar-benar penting, ada satu lagi, bagaimana pentingnya keluarga di dalam kehidupan kita. Karena keluarga adalah lembaga ilahi, tempat untuk memuliakan Allah. Mengapa ini saya sampaikan? Dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, jadi kita bisa melihat di sini, disitulah Allah Yesus kembali ke rumah itu bersama-sama dengan keluarga Maria dan Yusuf, orang tuanya. Disitulah dia bertumbuh dalam keluarga itu, dan dikatakan makin besar, bertambah hikmat dan bertambah besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ketika kita belajar hukum kasih, kasihilah Tuhan Allah dan kasihilah sesama manusia. Ada dua pribadi yang menjadi objek kita, tetapi disinilah juga objek itu yang akhirnya juga berimbas kepada kehidupan kita. Ketika kita mengasihi Allah, Allah yang penuh kasih itu akan mengasihi kita. Ketika kita mengasihi manusia, maka manusia itu akan mengatakan dan mengasihi kita. Dan ketika makin dikasihi oleh Allah dan manusia, berarti membuktikan bahwa Yesus pada waktu itu bersama-sama dengan keluarganya bertumbuh dalam iman, dan mereka memuliakan Allah. Dan mereka dalam memuliakan Allah, mereka dikasihi oleh Allah, dan mereka juga dikasihi oleh manusia. Dikatakan di sini oleh manusia, berarti secara menyeluruh. Kalau Allah pasti, tetapi kenapa tidak dikasih oleh keluarganya tetapi manusia? Berarti secara menyeluruh, bukan hanya yang ada di dalam keluarga itu, tetapi juga yang ada di luar lingkungan luar keluarga itu. Semua mengasihi Yesus, karena disitulah dia memuliakan Allah Bapa. Dalam keluarga kita semua, mari kita jadikan bahwa keluarga kita adalah keluarga yang penting. Kita ada bukan karena kemauan kita, tetapi karena Allah ingin adanya keluarga kita semuanya. Kita jadikan keluarga kita menjadi tempat di mana kita bertumbuh iman kita, dan kita jadikan keluarga kita adalah keluarga yang memuliakan Allah,
sehingga nama Tuhan diagung muliakan ketika seperti halnya Tuhan Yesus yang makin hikmat, makin besar dikasih oleh Allah dan sesama umat manusia. Sehingga jadikan keluarga kita seperti yang sering saya katakan, jadikan keluarga kautamaning lumaku aromaning swarga. Jadi ketika hidup di dalam keluarga kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, maka di situ akan ada damai, akan ada sejahtera. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Biarlah ini akan boleh menjadikan berkat bagi kami semua, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang saat ini beribadah di rumah. Tuhan, jadikan firman-Mu berkat untuk kami semua. Terus mampukan kami dengan hikmat yang daripada Tuhan memahami akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama mengaminkan dengan pujian Jadikan Aku Indah.
surga, terima kasih kami boleh mengaminkan firman-Mu dalam pujian kami. Terima kasih Bapa, kalau saat ini kami akan mengakhiri ibadah ini, kami terus menyerahkan negara bangsa kami dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah pertolongan Tuhan terus limpahkan atas bangsa ini di dalam mengatasi agar pandemi corona ini. Tuhan tolong para pemimpin kami, baik itu yang ada di pusat maupun di daerah. Biarlah mereka Tuhan berikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga penyebaran virus corona ini akan cepat teratasi di bumi Indonesia ini, sehingga masyarakat Indonesia akan kembali hidup dalam kenormalan. Biarlah Tuhan Engkau melawat seluruh bangsa Indonesia, agar seluruh masyarakat juga akan tertib, akan taat di dalam melakukan anjuran apa yang ditetapkan oleh pemerintah kami, sehingga penyebaran akan virus corona ini dapat cepat teratasi. Pemulihan ekonomi Tuhan juga akan menolong untuk para pemimpin kami, khususnya para penolong presiden kami, para kabinet dan semua pelaku ekonomi di Indonesia ini, untuk bangsa ini mampu keluar dari permasalahan perekonomian. Terima kasih Tuhan. Terlebih kami serahkan untuk para medis, dokter, perawat, bidan maupun semua yang bekerja di dalam rumah sakit, di dalam puskesmas ataupun di segala lini kesehatan. Tuhan akan memberkati mereka, memberikan kuat kuasa yang daripada Tuhan, sehingga sukacita yang daripada Tuhan mereka menjadi berkat untuk saudara-saudara kami yang terpapar virus corona mampu mendapatkan kesehatan kesembuhan. Dan Tuhan berkati kehidupan mereka, kesehatan mereka, seluruh tim medis yang ada di Indonesia ini, terlebih di rumah sakit yang saat ini sedang menangani pasien yang terpapar virus corona. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih atas pertolongan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami terus menyerahkan dalam tangan kuasa Engkau akan kami semua umat-Mu, baik yang saat ini beribadah di gereja maupun yang ada di rumah. Tuhan berkati kami semua dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Berkat kekuatan iman Tuhan terus tambah-tambahkan, agar kami tetap kuat di dalam iman kami dan kami semakin setia di dalam Tuhan. Walaupun kami sebagian masih harus ibadah di rumah, iman kami semakin bertumbuh. Tuhan berkati kami dengan kecukupan. Ketika kami sebagian masih harus bekerja keluar rumah, Tuhan menyertai saudara-saudara kami semuanya dengan kekuatan, dengan hikmat, dan dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Dan Tuhan berikan kelancaran di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam segala apa yang mereka lakukan. Tuhan berkati. Mampukan Tuhan dengan berkat-Mu, kami mensyukuri setiap berkat Tuhan. Berkati kami semua dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Terlebih seperti Pak Yanto, Pak Honto, kami serahkan tangan kuasa Engkau. Saudara kami yang dalam usia sepuh, Tuhan juga memberkati dengan sukacita dan kesehatan mereka yang Bapa. Mereka yang masih anak-anak, Tuhan juga terus berkati di dalam pertumbuhan fisiknya. Tuhan, Engkau juga berkati mereka semua di dalam pertumbuhan generasi penerus gereja ini. Baik mereka yang anak-anak, remaja, pemuda, di dalam studi mereka, di dalam kuliah mereka, di dalam pekerjaan teman hidup mereka, Tuhan berkati. Terlebih anak-anak-Mu yang sedang merindukan akan studi lanjut, BLM, Tuhan memberkati, dan juga D-Juve, Tuhan berkati. Ketika mereka rindu untuk kuliah di Magelang ini, Tuhan berkati. Mas Aldo yang sedang mengikuti tes besok ke tingkat pusat, Tuhan juga berkati. Mas Bayu masih ada di Papua, Tuhan juga memberkati untuk dinas sana, untuk menjadi berkat bagi saudara kami yang ada di Papua. Tuhan berkati. Tuhan berkati dengan segala pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk masa depan mereka. Tuhan mengetahui dan Tuhan akan berikan yang terbaik kepada anak-anak-Mu semuanya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan biarlah Tuhan juga berkati kami semua di dalam setiap keluarga-keluarga kami, seperti apa yang kami rindukan. Biarlah keluarga-keluarga kami adalah keluarga-keluarga yang penting di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami saat ini juga menyerahkan Tuhan akan saudara kami yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Kami serahkan di Peter dalam tangan kuasa Engkau. Tuhan juga memberkati dalam pertumbuhannya, di dalam masa depannya Tuhan berkati. Tuhan terus campur tangan juga untuk Mas Agus. Tuhan memberkati bersama dengan keluarganya. Tuhan terus berkati mereka
dengan segala kerinduan agar Mas Agus dan keluarga dengan istri dan anak Tuhan berkati. Kami juga menyerahkan dalam tangan kuasa Engkau agar Pak Andre Tuhan juga berkati. Ketika Tuhan menambahkan dengan usia mereka, maka Tuhan semakin memberkati kepada mereka. Dalam kehidupan pelayanan Pak Andre, Tuhan juga memberkati bersama rekan-rekan yang ada di Solo, Tuhan berkati. Bersama-sama dengan gabungan Gereja Baptis, Tuhan juga berkati. Bapa dalam surga, Engkau juga berkati untuk Dik Naila yang pada hari ini juga berulang tahun. Tuhan juga memberkati untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan masa depannya sepenuhnya Dik Naila dalam tangan kuasa Engkau kami serahkan. Terima kasih Tuhan atas anak-anak-Mu yang Tuhan sudah berikan kesempatan untuk bertambah usia. Biarlah berkat damai sejahtera daripada Tuhan limpahkan kepada mereka semuanya. Bapa dalam surga, ketika kami akan kembali dalam segala aktivitas kami di hari ini dan juga hari-hari berikutnya, kami semua yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah masing-masing, kami akan menerima berkat yang daripada Engkau. Biarlah berkat kasih, rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang daripada Roh Kudus tercurah atas ibu bapak, saudara-saudari semua, anak-anakku terkasih, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, oh Yesusku, hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.